3, 2, 1, this is Podcast Sisma. Halo semuanya, kembali lagi di Podcast Sisma bersama saya Dias Lesariani dari kelas 11 D1 sebagai host yang akan menemani kalian di episode kali ini. Hari ini kita akan membicarakan tentang dunia yang gelap dan misterius, tanda kutip horor. Akan tetapi saya di sini tidak sendiri nih teman-teman. Saya ditemani oleh dua narasumber yang kece-kece. Halo. Halo Dias. Boleh diperkenalkan dirinya? Perkenalkan, nama saya Kade Anadi Baswara. Saya dari kelas 11 D1. Nah, di sebelah saya nih. Halo semua, perkenalkan nama saya Kadek Rahman Satya Putra. Saya berasal dari kelas 11 D1. Oke, salam kenal ya Nandi dan Ramon. Gimana nih kabarnya, baik? Baik. Tentunya baik dong. Nah, by the way, sebelum kita ke ceritanya, kita benar-benar ngucapin terima kasih nih buat Dias yang udah Sama-sama. ngundang kita ke sini gitu. Kita benar-benar excited buat cerita ke kamu dan ke penonton juga. Oke, gimana Ramon sendiri gimana? Ya pastinya excited juga sih bisa sharing pengalaman pribadi kita gitu. Oke, tanpa menunggu lama-lama lagi, gimana kalau kita memasuki saja ya ke ceritanya? Gimana kalau dimulai dari Nandi dulu nih? Ya, boleh nih. Nah, ceritanya itu tuh ada di 9 Juli 2023 waktu kita itu lagi marak-maraknya pengen nyari SMA lah waktu itu. Iya, itu berarti kamu masih di kelas 9 ya? Iya, masih kelas 9. Nah, waktu itu keluargaku ngusulin kita buat jalan-jalan. Nah, sekedar buat ngambil cuti, habis itu jalan-jalan lah. Healing gitu ya? Healing ya, buat biar healing. lepas stres. Kebetulan juga Buat- itu kelas 9 kamu ujian, mau masa-masa ujian kan? Iya. Nah, terus inilah keluarga aku tuh ngajak jalan-jalan ke aku. Terus dia nanya, emang kamu mau kemana? Terus aku bilang, gimana kalau kita ngajak keluarga yang lain dulu biar kita bicarainnya bareng-bareng. Benar banget. Nah, terus singkat cerita, orang tua saya tuh ngajak adiknya dia serta keluarga buat jalan-jalan bareng. Adik dari bapak atau ibu kalau boleh tahu nih Nandi? Ibu. Oh, ibu. Ya. Nah, waktu itu aku dan saudaraku ini aku samarin aja namanya buat jaga privasi mereka lah. Benar. Namanya tuh yang paling besar tuh namanya Rian, yang paling kecil namanya Dimas. Aku sama Rian nih seangkatan, sedangkan sama Dimas ini tuh beda antara 2 tahun lah, nggak terlalu kecil-kecil amat. Gitu. Nah, terus singkat cerita kita bertiga tuh ngusulin mau ke Bandung waktu itu. Karena ya adem waktu itu di Bandung dan kalau polusi ya kurang lah waktu itu di sana. Nah, waktu itu langsung lah kita nyari tiket pesawat. Jadi tiket pesawat langsung terbang ke sana dan kita baru ingat kita waktu itu belum nyari hotel waktu itu. Berarti nyari hotelnya itu pas kalian udah nyampe di Bandungnya itu tepat-tepat ya? Iya, kita udah nyampe di Bandung baru kita nyari hotel. Oh gitu. Berarti nggak ada persiapan yang Belum ada mateng gitu ya? persiapan. 30 menitan itu papa saya tuh nyari hotel bla bla bla, nyari di website entah di mana, dah ketemulah satu hotel Bandung. Yang namanya tuh waktu itu Oke. namanya. Nah, ketika cerita kita nyari taksi, kita langsung ke sana lah. Dan benar-benar hotel itu tuh bagus gitu, megah hotelnya. Dari luar megah Ya banget dari ya? luar megah banget. Kayak Dalam semestinya. lobbynya pun lumayan megah waktu itu. Nah, waktu itu saya nggak nyimpan kecurigaan lah sama hotelnya itu. Ya nampak dari looks-nya aja mempercayakan sekali ya. Kalau Iya. itu hotelnya sangat bagus gitu kan. Nah, waktu itu kita langsung lah check in ke administrasi, kita dapat hotel di lantai 4. Waktu itu kita dapat hotel tuh di kamar 120, 121, sama 122. Itu ya. Nah, terus singkat cerita pas saya ada di depan hotel, ada satu kamar yang menurut saya ini lumayan kayak gimana bilangnya ya, yang bikin curiga lah. Soalnya di depan hotel itu tuh di depan kamar itu
ada sajen. Sesajen di depan pintu kamarnya atau Iya, di depan pintu kamarnya. Pintu kamarnya di bawah. Iya, di Sesajen bawah. itu bentukannya kayak gimana? Kayak kita biasa setiap hari-hari itu kah? Tepatnya sih aku kurang tahu ya, soalnya aku bukan orang Bandung juga, Oh, tapi iya. yang jelas sana tuh ada sajen. Sesajen. Nah, terus nih aku ya udahlah, aku nggak mikir apa-apa, aku langsung aja ke kamar. Kalau boleh tahu kamarnya Nandi itu di pojokan atau ya dekat-dekat pintu gitu, dekat-dekat lift atau gimana gitu? Kamar aku nih di samping pojok, maksudnya aku nih kayak 1, 2, 3 nih kamarnya paling pojok, dan Paling aku kan pojok. dapat 1, 2, 2 tuh, berarti di sampingnya. Oh, di sampingnya Ya. tuh yang nyentuh mau pojok gitu. Iya, gitu nyentuh mau ya. pojok gitu. Ya, waktu itu aku langsung lah ini apa namanya, mandi gitu. Mandi, sampoan, pas aku cuci muka nih di wastafel. Waktu itu kalian pernah gak sih ngerasa tiba-tiba kayak ada orang di samping kalian? Aduh, serem banget Ya. ya maksudnya. Walaupun gini, ini misalnya nih, walaupun kamu nggak lihat ada orang di samping kamu, tapi kamu ngerasain orang tuh Iya. ada, pernah kan? Nah, waktu itu waktu aku cuci muka di wastafel, di bathtub itu aku ngerasa kayak ada orang di bathtub. Nah, udahlah. Terus aku kira mungkin perasaanku dah kayaknya nih. Aku pikir dalam hati waktu itu. Nah, nggak lama dari orang di bathtubnya ini. Maksudnya sorry, posisinya tuh ini wastafel, di sampingnya kitanya ada bathtub. Bed up, iya. Ya. Bisa. Terus tiba-tiba nggak lama dari aku cuci muka, dari aku ngerasa ada orang di samping Iya. itu, tiba-tiba lampu di kamarku nih kayak mati nyala, kayak cetak 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 cetak. Yang kayak ada di film-film gitu ya, tiba-tiba mati nyala gitu. Kamu tahu nggak sih, misalnya kalau di kamar hotel itu di sebelah kasurnya pasti ada meja dong. Iya. Dan meja itu ada lampu, dan lampunya itu Oh, tuh iya. kayaknya lampu jadul deh, yang kalau dihidupin tuh ditarik-tarik itu. Berarti yang kayak segitiga gitu Iya. kan? Yang kayak itu kayak dimainin. Oh, berarti itu kan harus ditarik ya? Ya, harus tarik. Tapi waktu itu di kala itu nggak ada yang di sana kan? Sama sekali nggak ada yang di sana kan? Nah, aku taunya waktu aku keluar kamar mandi, aku mikirnya awalnya kayaknya antara Rianto Dimas nih mainin lampu nih. Ya udahlah. Pas aku keluar, tutup pintunya, aku lihat Dimas sama Rian itu ada di balkon. Balkon. Jadi posisi hotel itu tuh hotel, terus ada pintu kaca gitu yang ditutupin gorden, dan depannya ada balkon gitu, Balkon, yang kayak bisa ngelihat di luar lah, ya, lihat jalan raya. Aku nanya lah sama Dimas sama Rian, Mas, tadi ada mainin lampu nggak sih? Hah, mainin lampu? Gitu, dia bilang. Kita dari tadi di sini ngopi. Gitu, dia bilang. Mereka ngopi. Wah, yang bener. Tadi lo itu denger suara cetak konslet gimana? Aku bilang gitu. Sumpah aku nggak ada sama sekali mainin lampu. Dari tadi dia sini tanya Dimas gitu. Aku nanya Rian waktu itu. Ya, kita berdua di sini lagi ngopi. Serem banget ya, aduh merinding. Ya udah. Nah, waktu itu inilah aku nggak mikir lah, aku langsung ngambil breakfast ke bawah. Nah, pas aku ngambil breakfast di bawah, pas makan, habis makan kita ternyata powerbankku kelupaan. Powerbankku kelupaan di Berarti kamar. ngambil ya di kamar, balik Iya. lagi ke kamar. Nah, aku juga sempat tuh nanya tuh, Yan, yuk balik kamar yuk. Kita mau ngambil powerbank ketinggalan gitu, temenin. Dia bilang, enggak, masih asik gitu. Dia masih asik sih makanannya. Nah, terus Dimas, aku juga tanya, Mas, atas yuk gitu. Nggak mau gitu. Ya udah, hasil aku sendirilah ke atas. Waktu itu aku pakai lift ke atas. Pas nyampe depan kamar, aku gituin kunci. Aku waktu itu kuncinya tuh bukan pakai kunci gini, tapi Iya. kayak kunci kartu gitu. Kunci kartu, berarti harus Iya. scan kartu dulu Iya. baru kebuka. Kebuka. Iya. Kebuka. Nah, terus aku kaget dong, tiba-tiba kayak tembokku ini digedor sama di di kamar Samping, sebelah. Ya, digedor kayak Digedor. bener-bener duk. Duk.
Dan itu tuh kaget dong. Aku mikir gini, kenapa sih ini orang di kamar sebelah gangguan jiwa kali ya. Aku mikirnya kayak gitu. Iya, soalnya gedor-gedor gitu Ya, kan gedor-gedor. mengganggu. Ngapain gedor-gedor ya kan. Nah terus aku nggak mikir panjang, langsung lah aku keluar kamar, kunci pintunya. Dan hal aneh yang kedua ini waktu di tangga. Waktu itu kok anehnya kenapa nggak naik lift ya? Iya. Ya aku Padahal malah kamu naik udah tangga. naik lift ya? Kenapa ya aku turunnya tuh, aku naiknya pakai lift, tapi turunnya tuh pakai tangga. Kenapa nggak pakai lift aja ya? Nggak tahu. Tiba-tiba pas di tangga nih, aku waktu itu kan pakai sepatuku nih lumayan berat lah. Kayak aku merasa kalau aku tuh diikutin dari belakang. Aku masih kayak duk. Tapi di belakangku nih ikut kayak duk. Tapi aku lihat ke belakang tuh nggak ada apa-apa. Oke, gimana nih kalau Ramon sendiri ceritanya? By the way, sebelumnya terima kasih banyak ya atas cerita horornya Nandi, udah serem banget nih. Oke, Ramon silakan langsung. Oke, sebelumnya terima kasih nih kesempatannya udah ngasih aku bercerita di podcast hari ini. Nah, jadi ceritaku ini bermula pada tanggal 16 Oktober 2024. Nah, pada awalnya sih aku dan teman-temanku ada 5 orang. Kita itu berencana untuk nonton bioskop bareng untuk mencari hiburan. Ya, gitu. staycation. Ya. Nah, awalnya sih kita itu masih mencoba untuk memesan tiket lewat online, tapi dari website yang kita pakai untuk pemesanan itu sepertinya ada bug atau apa, kurang tahu juga. Mungkin error kali ya, soalnya kebanyakan gitu. Jadi aku dan teman-temanku langsung ke lokasi untuk pesan tiketnya gitu. Nah, kita itu pesan tiketnya tuh midnight gitu, pada pukul kalau nggak salah itu jam 8:30 malam lah. 8:30 malam. Iya. Nonton bioskop 8:30 malam. Dan itu tuh nontonnya juga film horor gitu. Film horor. Iya. Iya kan lagi banyak ya film horor. Nah, kita udah dapet tiketnya, kita balik ke rumah masing-masing, kita nunggu jam, kita habis itu kita PRP lah, persiapan gitu. Nah, waktu udah kita selesai PRP, kita semua dari rumah masing-masing kita OTW ke tempat nontonnya. Nah, untuk tempat nontonnya sendiri itu aku rahasiain ya, karena menjaga privasi juga gitu. Nah, setelah kita sampai ke lokasi, kita enjoy aja sih awalnya, karena kita benar-benar ya excited banget lah gitu untuk nonton bareng, apalagi sama teman-teman gitu. Iya, benar banget. Udah nih kita nonton, aku dan teman-temanku ini dapat seat di B. Seat di B itu di bawah atau di atas? Di atas. Jadi dari B3 sampai B8 gitu. Itu kalian yang nempatin. Iya, kita nempatin. Berarti yang kosong itu B1 sama B2. Untuk B1 tuh ada 1 orang. Oh, 1 orang. Iya, berarti ada 1 orang. Ini ada, berarti yang di sini kosong, ini kalian sisanya. Iya, kayak gitu. Di B2 itu kosong dia. Nah, awalnya sih kayak nggak ada yang janggal gitu. Iya. Cuman pas sudah selesai nonton gitu kan, kita semua balik dah nih ke rumah temen gitu kan. Awalnya ke rumah temen dulu ngumpul untuk makan bareng gitu. Nah, kita cerita deh tentang film yang tadi seru atau enggak. Nah, tiba-tiba ada salah satu temanku, ya sebut aja namanya Satya. Dia tuh nyeletus gitu bilang, kalian tadi ngerasa nggak sih kalau orang di B1 itu kayak aneh gitu, dari tadi baca buku aku perhatiin. Nah, si Satya bilang gitu. Tapi tiba-tiba ada lagi nih yang namanya Narendra, dia tuh motong ngomongan Satya, dia bilang, loh, King ngerasainnya cuma ada 1 orang itu aja. Kalau aku sih 2 ngerasanya gitu. 2? Iya. Jadi di B2 tuh dia anggap ada orang gitu. Ada orang? Iya. Padahal jelas-jelas di sana kosong. Nah, jadi mereka kayak beradu argumen gitu jadinya. Iya. Loh, jelas itu 1, jelas itu 2. Nah, jadi aku bilang dong, lah emang 1 kan? Iya. Nah, tapi temanku yang lagi 3 orang ini, kan Narendra, lagi 3-nya tuh dia malah mendukung argumennya si Narendra gitu. Dia bilang kalau memang bener ada 2 gitu, bukan 1. Dan dijelaskan juga ciri-ciri kedua orang tersebut. Yang orang pertama emang aku tahu ciri-cirinya itu dia memakai topi, celana panjang, baju hitam gitu, dan
Nah orang kedua ini disebutkan ciri-cirinya menggunakan Apa jaket itu? hitam, menggunakan topi, menggunakan baju hitam juga, seperti orang gimana ya? Yang mau ngelayat gitu nggak? Iya, kayak gitu dah. Heeh. Nah, katanya seperti itu. Cuman aku sama Satya nih nggak ngelihat kalau ada orang di sana gitu. Iya, Jadi logikanya sih mereka gitu ya. ngerasain gitu ada 2 orang di sana. Nah, jadi kita semua tuh makan sambil Ngobrol. ngerasain takut lah gitu Iya, sambil makan benar. kayak gitu. Nah, setelah itu kita semua sepakat untuk lupain aja lah hal Iya. ini. Mungkin itu cuman salah sangka Benar. gitu kayak gitu. Nah, jadinya aku dan teman-teman yang lain tuh memutuskan untuk pulang lah ya. Itu kisaran jam setengah 12 lah. Tapi dengan perasaan yang masih Iya, kayak masih campur aduk bertukar gitu dan karena merinding ya. ngerasain hal yang kayak gitu kan Iya. nggak mungkin sebenarnya sih. Nah, setelah kita pulang dari sana kita sempat kayak chatan gitu di grup kita. Nah, kita masih ngebahas orang tadi sih, ngebahas gitu. Dan aku mulai ngerasa nggak enak badan. Nah, jadi aduh, apa besok nggak sekolah aja gitu kayak gitu kan. Dan besoknya aku beneran nggak sekolah ya karena kondisi makin drop gitu. Oh sakit Iya. tiba-tiba sakit pulang-pulangnya. Dan ternyata kelima temanku yang lain juga sakit. Oh, Kayak gitu. oh barengan Iya. sakitnya. Nah, tapi kayak, kok gak logis banget sih. Kemarin Iya. sehat-sehat aja gitu. Iya, habis makan, Nah, pulang, apa- terus tiba-tiba sakit Apa barengan. itu pengaruh dari Ceritanya itu ya atau kan. mungkin pengaruh emang dari orang yang duduk itu yang mereka lihat kayak gitu. Nah, jadi kita malah makin dalam ngebahas Iya. hal itu gitu. Jadi ya, aduh gimana nih kok tiba-tiba sakit nih. Nah, jadinya satu kayak berpikiran bahwa sebenarnya orang itu satu, tapi emang ada yang nempatin di bangku Ada kedua yang, kayak gitu. Iya, soalnya aku juga ada buktinya kalau emang benar-benar itu kosong karena Kosong, iya. saat pemesanan tiket Hmm. di B1 itu sudah terisi orang, B2 itu belum. Kayak gitu. Yang merah ingat pasti banget. tandanya Iya. kan, Ya seperti itu. Jadinya kan Oke. wah nih kayaknya emang ada yang mantau kita kan, dan juga kita kayak dikasih sakit mungkin sama Astaga. mereka gitu. Ya mungkin gitu aja sih Iya, pengalaman oke. horor yang aku rasain gitu. Ya serem banget ya. Terima Iya. kasih banyak ya Ramon. Baik, kita beri applause dulu kepada 2 narasumber kita. Yeay. Oke, itu tadi dia pengalaman horor dari Nandi dan Ramon. Kita cukupkan sampai sini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.